korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau korespondenti dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Surat merupakan suatu media pada saluran komunikasi yang tertulis dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat bisa berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Nama saya Nurul Safina. Saya akan menjelaskan peranan korespondensi dalam bisnis. Korespondensi dalam bisnis memiliki berbagai peran. 1. Menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. 2. Menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa adanya bekerjasama dengan pihak lain. Agar dapat bekerjasama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik, maka pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. 3. Menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui semua kegiatan antara perusahaan dan pihak lain, maka korespondensi memiliki peranan penting dalam menyebarkan kegiatan tersebut. C. Pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan korespondensi adalah 1. Koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat atau yang mendatangkan surat. 2. Redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. 3. Sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. 4. Juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. 5. Register, yaitu orang yang melakukan aktivitas atau usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk, serta menangani pengarsipan surat-surat atau filing system. 6. Kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi surat. Selain sebagai alat komunikasi, surat memiliki fungsi berikut. 1. Tanda bukti tertulis yang otentik. Surat merupakan bukti hitam di atas bukti yang dapat menyimpan rahasia. Misalnya, surat perjanjian, surat nikah, surat akta kelahiran, surat wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, alat pengingat. Kemampuan manusia untuk mengingat sangat terbatas, terlebih lagi dalam aktivitas yang rumit dan kompleks. Dokumen tertulis yang diarsip dengan baik akan berfungsi sebagai alat pengingat apabila suatu itu diperlukan. Yang ketiga, dokumen historis. Surat menjadi dokumentasi bersejarah yang mampu memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian masa lalu. Misalnya, super semar. Yang keempat, pedoman kerja. Surat dapat dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, surat perintah, surat kuasa, dan surat keputusan. Yang kelima, jaminan keamanan. Selembar surat mampu memberikan jaminan keamanan kepada seseorang. Misalnya, surat keterangan jalan akan memberikan jaminan keamanan kepada seseorang dalam suatu perjalanan. Berikut adalah fungsi dari surat sebagai komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lista Ayaktafiani, NPM 1211962. Di sini saya akan menjelaskan pengertian surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu? Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan pemimpin pada perusahaan tertentu atau karyawan. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran yang dilengkapi dengan sebuah resume atau yang disebut dengan daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja,
dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawar atau sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pelamar pekerja hanya mengemukakan poin-poin yang penting relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, dan action. Penjelasan lebih rinci tentang masing-masing pendekatan AIDA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Attention, perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. 2. Interest, menarik. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. 3. Desire, hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang dituliskan dalam surat tersebut. 4. Action, tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Penulisan lamaran pekerjaan. 1. Paragraf pembuka meliputi rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, serta cuplikan berita. Yang kedua, paragraf pertengahan. Pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya, mencakupi pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Yang ketiga, paragraf penutup. Pada umumnya berisi suatu harapan, yaitu pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan suatu organisasi atau perusahaan di mana dia melamar. Hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum membuat surat lamaran kerja adalah cara yang benar untuk meneliti hasilnya. Ada beberapa hal dan cara yang harus diperhatikan antara lain. 1. Surat lamaran harus impresif. Isi surat lamaran hendaknya memunculkan kesan simpatik. Intinya, uraikan jati diri secara menarik. 2. Surat lamaran harus menarik minat calon atasan. Buatlah surat lamaran kerja yang ketika orang mulai membacanya akan langsung tertarik untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah kriteria kita. Ingat, kesan pertama sangatlah penting. 3. Sebutkan kualifikasi yang diraih dalam surat lamaran. Prestasi, pendidikan, dan pengalaman kerja harus disebutkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki prestasi dan pengalaman yang patut dipertimbangkan. 4. Gunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan padat. Gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Kita mempunyai kesempatan lain untuk menjelaskan semua kelebihan yang kita miliki pada saat wawancara nanti. Maka dari itu gunakan penjelasan yang singkat dan efektif. 5. Perhatikan kalimat dalam surat lamaran. Dalam pembuatan surat lamaran kerja hendaknya gunakan kalimat yang tidak efektif. 5. Perhatikan kalimat dalam surat lamaran. Dalam pembuatan surat lamaran kerja hendaknya gunakan kalimat yang tidak efektif, kalimat yang diulang-ulang tanpa alasan, ejaan yang salah, maupun penggunaan tata bahasa yang buruk. 6. Tujuan dan alasan melamar. Pada surat lamaran kerja yang kita buat, cantumkan tujuan dan alasan kita melamar di perusahaan tersebut. 7. Kerapian surat agar lamaran mudah dibaca. Jangan menulis dengan tinta yang tipis dan hindari penggunaan titik.
Gunakan kertas yang bagus, bersih, tidak kusut dan tidak mudah terkoyak. Jika kemungkinan buat surat lamaran kerja dengan ketikan komputer, kecuali jika dipersyaratkan ditulis dengan tangan. Jika ketikan komputer menggunakan tipe tulisan Times New Roman, gunakan jenis font standar font 12 untuk memberi kesan formal. C. Penulisan resume. Dalam mempersiapkan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mencari informasi penting. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. 2. Perencanaan resume. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan karir. Yang kedua, informasi pribadi. Dan yang ketiga, referensi. 3. Pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, kualifikasi informasi pribadi, dan referensi. 4. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, resume kronologis, yang kedua, resume fungsional, dan yang ketiga, resume kombinasi. Masalah dalam membuat resume. Beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume yaitu: 1. Resume dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. 2. Resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan yang lebih dalam. 3. Format penulisan resume kurang baik. Indent tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resume sulit dimengerti. 4. Terlalu banyak menggunakan kalimat bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakan bersifat sederhana atau simpel. 5. Resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. 6. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. 7. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. 8. Ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume.